Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ayu Lestari, yang kedua Andi Amelia Putri, yang ketiga saya sendiri Nurahminka, yang keempat Amelia. Dalam video ini kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang kami buat, yang akan dipresentasikan oleh tiap-tiap anggota kelompok. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang jenis media pembelajaran yang kami buat dan mengapa kami memilih media pembelajaran tersebut. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, adapun media pembelajaran yang kelompok kami buat yaitu media pembelajaran PowerPoint. Media pembelajaran PowerPoint ini termasuk dalam jenis media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual adalah media pembelajaran yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Kelompok kami memilih media pembelajaran ini karena yang pertama, praktis, yang kedua, tidak membosankan, yang ketiga, dapat dikombinasikan dengan warna, animasi serta gambar sehingga membuat peserta didik tidak bosan atau akan tertarik terhadap suatu materi. Dan yang ketiga yaitu maksud saya yang terakhir yaitu media pembelajaran yang kami buat yaitu sangat cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran daring. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keunggulan media pembelajaran yang dibuat. Kemudian itu yang pertama yaitu dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Kemudian yang kedua dapat menjangkau kelompok yang banyak. Kemudian yang ketiga, tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan. Penyajiannya masih bisa bertatap muka. Kemudian dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Kemudian keunggulan lain dari media pembelajaran yang kami buat ini yaitu pembuatan media ini dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin sehingga anak-anak termotivasi untuk menangkap dan melihat bentuk media pembelajaran yang disajikan dalam proses pembelajaran. Pemakaian media yang kami gunakan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, di mana kami membuat PPT yang dimaksudkan untuk agar siswa dapat lebih mudah memahami informasi atau materi pembelajaran yang diberikan, sehingga siswa mampu untuk mengingat dan memahami materi yang diberikan. Hal itu karena kami berupaya untuk membuat PPT semenarik mungkin bagi peserta didik, sehingga pembelajaran dapat lebih berkesan. Media pembelajaran ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran daring, di mana media ini mudah untuk dibuat dan digunakan, serta bermanfaat bagi peserta didik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang kami gunakan. Yang pertama, siapkan materi yang akan disajikan. Kedua, cari bahan berupa gambar-gambar yang dapat diterapkan dalam PPT yang berkaitan dengan materi yang dibawakan. Ketiga, cari juga bahan untuk membuat PPT terlihat lebih menarik.
seperti menggunakan gambar-gambar bergerak atau animasi bergerak. Keempat, buat pembuka slide yang menarik, dapat menggunakan warna-warna yang mencolok namun tetap enak dilihat. Kelima, gunakan tema-tema slide yang indah agar tidak kesulitan saat ingin menghias slide yang dibuat. Ini dapat dicari melalui Google, kemudian di-download dan digunakan tema yang diinginkan. 6. Usahakan untuk tetap menjaga konsistensi elemen-elemen pada slide seperti font, warna, dan lain-lain. 7. Gunakan font teks yang mudah untuk dibaca. 8. Susun tata letak tulisan agar terlihat rapi dan bersih. 9. Kamu dapat mengubah ukuran slide sesuai dengan kebutuhan. 10. Jangan lupa untuk selalu save file kamu agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. 11. Gunakan fitur animasi teks agar terlihat lebih menarik. 12. Setiap pergantian slide, gunakan animasi agar tidak terkesan kaku dan terlihat lebih menarik. Terakhir, setelah selesai, cek kembali PPT kamu dari awal hingga akhir, agar tidak ada satupun yang terlewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan PowerPoint dalam via Zoom. Nah, caranya yaitu kita dapat melakukan pertemuan tatap muka secara virtual dengan melalui Zoom. Nah, lalu kita membuka file PowerPoint ataupun PPT yang telah disiapkan tadi. Kemudian klik share screen dan pilih PPT ataupun PowerPoint yang akan ditampilkan tersebut. Nah, setelah itu guru akan menjelaskan poin demi poin yang ada dalam PowerPoint ataupun PPT tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai cara menggunakan PPT ataupun PowerPoint dalam via Zoom. Nah, baik, itulah tali persentase dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.